I climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see you are the reason. Yeah, you are the reason by Calm Scott. Dan Anda tahu, demi cinta orang rela untuk meninggalkan segalanya. Orang akan melakukan segalanya, mendaki gunung yang tinggi, menyeberangi lautan yang luas. Apalagi kalau ikut Tuhan. Kalau orang mengatakan dia ingin menjadi pengikut Yesus karena mencintai Tuhan, maka Tuhan di atas segalanya. Dan hari ini dalam perikop Injil Matius pasal 8, seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan mengatakan, "Guru, aku hendak mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Tapi Tuhan katakan, "Serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya." Mengikuti Yesus tidak memberikan kepada kita sebuah janji bahwa kita akan mendapatkan posisi yang menyenangkan, kita akan mendapatkan tempat yang terhormat, atau mungkin kemakmuran ekonomi yang kita butuhkan. Ikut Yesus bukan lagi prioritasnya pada itu semua, melainkan Tuhanlah yang menjadi harta yang paling berharga dalam hidup kita. Tuhanlah yang menjadi kebahagiaan bagi kita, dan ikut Yesus adalah memang merupakan panggilan juga untuk semakin menyerupai Dia dan mewartakan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Maka jangan salah paham, dengan ikut Yesus Anda pikir Anda akan jadi orang sukses. Memang kita berharap demikian, tapi yang paling penting adalah bahwa kita tahu mengikuti Yesus itu adalah perkara iman kita. Dan iman ini akan menjadi bekal kita untuk persiaran hidup kita, dan kita akan melakukan yang terbaik. Kita akan melayani sesama dengan sangat baik. Kenapa? Karena kita adalah pengikut Tuhan. Dan yang kedua juga datang kepada Yesus, seorang murid yang lain mengatakan, "Tuhan, izinkan aku pergi menguburkan ayahku." Dan kedengarannya ini sesuai dengan perintah yang keempat, hormatilah ayah dan ibumu. Tapi perkataan Yesus bisa shocking us, bisa membuat kita kaget, sebab Dia berkata, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Wow. Tidak salahkah apa kata-kata Yesus ini? Tapi kita harus mengerti. Seorang penafsir Injil mengatakan begini, orang ini datang kepada Yesus dan itu mengandaikan dia bersama dengan Yesus pada saat itu. Dan kalau begitu, kematian ayahnya bukan terjadi pada saat itu. Tidak seperti tiba-tiba mendapatkan telepon, papamu meninggal, pulang segera. Enggak. Tapi diandaikan sini bahwa ini bukan saat dimana orang tuanya baru saja meninggal. Orang Yahudi ternyata mengenal tradisi penguburan dalam 2 tahap. Penguburan pertama, seperti ketika Yesus wafat, dimasukkan ke dalam makam. Dan penguburan kedua, yang merupakan fase yang berikutnya adalah ketika tulang belulang itu sudah, dalam arti jenazah sudah hancur dan menjadi tulang belulang, barulah kemudian penguburan kedua akan terjadi, di mana disebut sebagai ossuarium, di mana tulang belulang tersebut akan dipindahkan ke dalam bejananya, dan itu membutuhkan ahli yang sudah terbiasa dengan mengenal tata cara yang dikenal oleh orang-orang Yahudi. Untuk melakukan itu semua tidak perlu orang tersebut, sehingga ini merupakan secondary, bukan sesuatu yang sangat utama. Dan dengan demikian Yesus katakan, biarkanlah orang-orang yang ahli tersebut melakukannya, dan kamu ikutlah aku, sebab I'm the primary for you. Saya adalah sesuatu yang utama untuk kamu, dan bukan yang kedua. Dan karena itu pesan Injil hari ini sebenarnya adalah, mari kalau kita menjadi pengikut Tuhan, jadi pengikut Tuhan yang bukan setengah-setengah. Anda menjadi pengikut Tuhan yang total. Anda mencintai Dia dengan sepenuh hati, dan Anda menunjukkan cinta Anda itu dalam totalitas. Anda juga mengasihi sesama Anda, berbakti kepada orang tua, melayani gereja, dan juga bekerja dengan totalitas sebagai seorang Kristiani, jujur, bertanggung jawab. Itu tanda bahwa Anda adalah pengikut Yesus yang total. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru ini, terima kasih untuk pekan yang baru ini, dan ini juga merupakan tantangan bagi kami untuk menunjukkan bahwa kami ikut Engkau dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa raga kami, dan bantu kami untuk memancarkan cahaya kemuliaan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, dalam kebersamaan kami, di dalam keluarga kami, dalam lingkungan pekerjaan kami, sehingga ketika orang berjumpa dengan kami, mereka dapat merasakan juga kebaikan hati-Mu,
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.